wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil dengan NIM 2220151227. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas statistika pendidikan dengan dosen pengampu, yaitu beliau Ibu Cahya Amalia Husna MPD. Untuk tugas kali ini yaitu tugas uji T. Dengan soal seperti ini, seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode integrated and discovery berbasis teknologi dibandingkan dengan rata-rata hasil belajar siswa yang diajar menggunakan metode konvensional. Penelitian dilakukan pada dua kelas, yaitu kelas eksperimen yang diajar dengan metode integrated and discovery berbasis teknologi, dan yang kedua kelas kontrol yang diajar dengan metode konvensional. Datanya diberikan sebagai berikut. Untuk data kontrol dan eksperimen, yaitu ini bisa dilihat ya, dengan taraf signifikasi alfa sama dengan 0,05, apakah data memenuhi uji prasyarat? Terus jika uji prasyarat terpenuhi, apakah terdapat perbedaan signifikan rata-rata hasil belajar antara dua kelompok tersebut? Oke, selanjutnya yaitu yang pertama yang kita cari adalah uji prasyarat terpenuhi, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Yang pertama, kita masuk ke uji normalitas dulu, gitu ya. Yang pertama kita masuk ke SPSS, terus kita masuk ke variable view. Kita tulis kontrol pertama. Yang kedua eksperimen. Tuh, dua kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kita nolkan desimalnya. Udah, kita masuk ke dapat skala skala. Udah, ini kita ke data view. Ini kita besar sedikit. Oke. Setelah itu kita masukkan datanya. Ini tadi datanya sudah saya pisah ya. Untuk yang pertama yaitu data kontrol. Ini kita data kontrol kita masukkan. Kita blok, kita masukkan ke SPSS. Kita masukkan data kontrol. Yang kedua yaitu data eksperimen. Kita masukkan data eksperimen. Kelas eksperimen ini kita masukkan ke sini. Nah, semua kita sudah masukkan. Setelah memasukkan data, kita akan melaksanakan uji normalitas. Yang pertama kita klik analyze. Terus setelah itu kita masuk ke descriptive statistik, kita masuk ke explore. Terus selanjutnya kedua variabel kita masukkan ke dependent list. Nih. Setelah itu kita masuk ke plots. Terus kita centang ini normality plot with stats. Continue. Kita oke. Ke bawah, kita besar aja ya, besar ke bawah. Nah, ini yang kita gunakan sig-nya yaitu 0,520 dengan teori atau konsep dasar kemarin, yaitu jika sig lebih besar dari 0,05 maka data itu normal. Berarti untuk uji normalitas ini, kedua data tersebut adalah normal semua. Yang kedua kita cari data atau uji homogenitas. Oke, kita ke variable view. Oke, di sini kita tulis kelompok. Kemudian tulis kita kelas 2.
Tuh, kita nolkan desimalnya. Terus yang value ini kita kasih apa namanya, kode. Ini value kita kasih tanda yang kelas dengan tanda 1 untuk kelas kontrol, 2 untuk kelas eksperimen. Kita add, kita oke. Scale juga kita buat skala, kita perbesar dikit kelompok. Lalu kita masukkan data tersebut, yaitu kita masukkan data kontrol ini. Kita blok saja sampai bawah 25, copy, terus ini juga kita copy ke bawah, copy, kita masukkan ke sini. Oke, sudah. Yang kelas tadi ditulis sesuai. Di kelas 1 menunjukkan kelas kontrol 1 sampai 25. Ini kita masukkan semua. Nah, ini kelas eksperimen. Selanjutnya masukkan. Ini sudah kita masukkan semua. Sekarang kita mulai uji homogenitas. Kita analyze, terus kita pilih compare means, terus kita masuk ke one way ANOVA. Kelompok kita masukkan ke dependent list. Kelas kita masukkan ke faktor. Terus kita pilih option. Kita centang ini homogeneity of variant test. Continue. Kita oke. Oke, kita tunggu datanya. Nah, ini. Nah, ini nilai sig menunjukkan 0,862. Sesuai konsep dasar juga kemarin, jikalau nilai sig lebih dari 0,05, maka data tersebut adalah data homogen. Jadi untuk uji prasyarat dari kedua data tersebut, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas, sudah fix data tersebut lolos uji prasyarat. Data tersebut adalah data normal dan juga data homogen. Itu. Selanjutnya yaitu kita akan menguji independent test. Oke, selanjutnya yaitu kita uji independent sample t-test, yaitu yang pertama kita masuk ke analis lagi. Analyze, kita masuk ke compare means. Terus kita pilih independent sample t-test ini, karena kita mau menguji independent sample t-test. Kita pencet. Nah, terus untuk yang kelompok kita masukkan ke test variable. Yang kelas kita masukkan ke grouping variable. Selanjutnya kita pilih define group. 1 kita tulis 1, 2 kita tulis 2. Terus kita continue, terus kita pencet OK.
Nah, ini hasilnya independent sample test. Ini. Nah, dari hasil ini maka bisa kita simpulkan yaitu HO ditolak karena terdapat perbedaan antara rata-rata kelas kontrol dan rata-rata kelas eksperimen. Terima kasih. Sekian video praktek atau video tugas dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf karena di sini masih belajar. Mohon maaf atas kesalahan saya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.